Ya, salam Jastok. Kembali lagi gue membahas dua match. Satu Arsenal yang hancur-hancuran, satu Barcelona. Kemarin gue nggak bikin karena gue lagi sibuk banget kemarin. Jadi karena juga satu match, gue gabungin dua match ini jadi satu video. Mulai dengan Arsenal dulu. Arsenal nggak ada Tierney, nggak ada Auba dan Lacazette, ngaruh banget, banget nggak. Mereka menguasai bola, tapi kita lihat statistiknya ya. Ball possession 59% banding 41. Total shots 14 dibanding 8. Chances create 12 dibanding 4. Tapi big chance 0 dibanding 0. Itu isi Everton juga enggak. Shot on target Everton 1, Arsenal 3. Shot off target 3-3. Jadi nggak ada big chance. Gue agak gimana ya, kalau VAR nggak mendukung Arsenal itu sudah dari tahun kapan, udah zaman Wenger selalu dicurangin. Tapi gue rasa itu terlalu gampang untuk menyalahkan, bahwa kalau seandainya penalti itu dikasih, PP nggak offside, you still nggak menang juga kan. Jadi untuk gue itu bukan alasan, karena dari 7 match lawan tim mediocre menengah ke bawah di kandang cuma dapat 1 poin. Lawan Fulham kemarin, lawan Everton, Leicester, Burnley, Wolves, Aston Villa, kalah semua. Terus yang salah siapa? Pemainnya. Apa iya pemain Arsenal masih di bawah kualitasnya Leicester, di bawah kualitasnya West Ham? Patokannya kan situ. Kalau lu bilang kualitas Arsenal di bawah MU, gue bisa terima. Di bawah City oke, di bawah Liverpool oke, di bawah Chelsea oke. Tapi nggak di bawah Spurs atau West Ham atau Leicester atau bahkan Everton. Everton ini ancur-ancuran gue bilang. Golnya juga dari bunuh diri Leno. Di samping itu mereka dapat satu peluang cukup besar yang di save lah oleh Leno, tapi habis itu nggak ada lagi. Cuman Arsenal dari sisi optis mereka pegang bola, hanya nggak create big chances. Jadi sama-sama mediocre. Hanya gue merasa apa namanya, kalau Ancelotti gue udah tahu, udah dari kapan tahun gue bilang kayak Zidane ngandelin skill doang, dan terbukti pas pegang Everton juga di papan tengah. Masalahnya jadi dengan Arsenal ini, eh, kalau gue bilang kembali lagi ke pelatihnya. Ada orang nge-tweet, orang Inggris nge-tweet, Arteta ini arogansinya kayak Pep, tapi kualitas manajernya kayak Gary Neville. Gue setuju. Kembali lagi ke filosofi yang gue selalu bilang, memaksimalkan kualitas pemain yang ada. Nah ini orang punya strategi, pemain harus adaptasi. Sama kayak Bielsa, nggak jauh beda. Bielsa di papan mana? Malah di bawah Arsenal. Mainnya keren, passing-passing, bangun serangan keren. Tapi ya kayak gitu juga Pep juga. Tapi Pep tahu dia bermain seperti ini, sedikit perubahan, kadang main 3 center back, kadang tanpa false nine, kadang apa, tapi secara garis besar mainnya sama. Tapi kualitas pemainnya mendukung. Liverpool kualitas mainnya mendukung. MU sestandar-standarnya MU, they still win the game. Dengan mental mereka, dengan skill individu mereka, karena skill individunya banyak, pemain berkualitasnya banyak. Tapi kalau Arsenal pemain berkualitasnya udah sangat sedikit, at least lu harus rubah strategi lo, ngerti nggak? Dan ini nggak berlaku. Nanti kan gue bahas Barca. Sebenarnya gaya bermain Arsenal Barca nggak jauh beda. Perbedaannya satu, jarak antar lini. Kalau di Barca lebih rapat, di Arsenal jauh. Sehingga kalau kehilangan bola, lawan lebih gampang untuk membangun serangan. Dan ini nggak berubah sama sekali.
Mending gue bilang main kayak Chelsea, very direct, dengan 1-2 DM di tengah, nggak banyak passing kiri kanan, langsung direct aja. Ngandelin skillnya Saka dan lain-lain aja. Memang hari ini si siapa nggak main, si Auba dan Lacazette nggak main. Tapi kalau main kan juga kalah juga. Sekali dua kali salahin pemain, iya. Leno itu udah berapa kali blunder. Arsenal itu udah 4 kali gol bunuh diri. Hanya West Ham yang melebihi 6. Sisanya jadi nomor 2 dari bawah. You cannot do that. Ini pemain semua ini kan pemain pilihan dari Arteta. Jadi untuk gue, I'm done. Mau Arteta menang European League lah, mau apa, I'm done with this guy. Karena ya gitu, dia miskin taktik juga, nggak bisa membuat perubahan. Ya sekali-sekali dia buat 3-4-3. Cuman sekarang tambah lama tambah kelihatan. Kalau nggak jalan, nggak ada perubahan. Hanya pemainnya jadi ganti. Di samping itu, pilihan pemain, Nketiah itu kapan main bagus? Kalau lu kasih kesempatan ke pemain, fine, gue bisa terima. Reiss Nelson nggak pernah diberi kesempatan. Balogun yang sudah tanda tangan di bench saja enggak. Granit Xhaka udah tahu kita semua dia lelet. Kenapa nggak pasang Cedric di back kiri? Contoh. Gue nggak habis pikir lah. Udah pilihan pemain salah, strateginya mutar-mutar passing-passing doang, nggak ada kreativitas. Mau kemana ini? Sekarang Kroenke bilang, nah dia nggak jual, dia akan invest ke pemain. Kita lihat yang siapa itu. Tapi kalau di bawah Arteta, I'm done lah. Ya gue nggak tahu, mungkin yang bisa menyelamatkan dia hanya menang-menang terus kayak Ole lah. Menang-menang semua, mainnya katrok, pas-pasan, standar banget, tapi menang-menang. Dan fansnya akan diem semua. Rank 2 itu bagus, bukan hanya rank, tapi poinnya, eh, apa namanya, prestasi dengan banyak ugly win, but you still win the game. Itu yang dilakukan oleh. Cuman ya kita nggak tahu, kita lihat aja. Tapi intinya for me, I'm done dengan Arteta. Barca, gue baca statistiknya dulu ya. Ball possession 80 dibanding 20. Total shot 9 dibanding 5. Chances 9 dibanding 3. Big chance 3 dibanding 1. Tapi 5 gol. 2 golnya gol lucu, 1 bunuh diri, 1 penalti. Itu untuk Getafe, dan Barca pun demikian. Tapi Barca masih cetak 3 gol. Babak pertama bermain luar biasa kerennya. Oke. Nah, babak pertama ini skor kan 3-1 kalau nggak salah. Sebentar gue cek dulu. Babak pertama 1 gol bunuh diri 2-1 ya. 3-1 ya, bener. Babak pertama itu skor 3-1. Messi 2 kali, terus Longley bunuh diri sama Sufyan Cakla bunuh diri. 3-1. Nah, yang dilakukan Kuman, gue nggak ngerti apa, mungkin rotasi ya, karena jadwalnya memang padat. Mereka hari Senin harus main lagi. Itu 3 center back, Pique, Langley diganti Araujo sama Moriba. Artinya Moriba geser ke tengah, Frenkie de Jong di belakang. Gue udah berkali-kali bilang, Frenkie de Jong bisa aja main di belakang kalau pemainnya lawannya parkir bis. Jadi dia bisa maju ke depan. Yang terjadi sama Getafe di press. Sama Getafe di press lebih ketat lagi. Sempat keteteran 20 menitan. Sampai Umtiti diganti. Diganti. Si siapa? Trincao diganti sama Umtiti diganti. Mingueza itu kan dimarahin sama, sebenarnya Kuman bilang, ya sorry gue overreact, tapi Kuman udah stres dengan permainan itu sampai ke menit 75 lah, dari 45 75, 3,5 jaman itu di press habis-habisan. Habis itu mereka dapat penalti 3-2, tapi mainnya ya nggak smooth, terutama
emang gue bilang Minggesa itu selalu hilang, dia menempatkan diri itu selalu gampang dipres. Harusnya kalau kayak gitu kan lu dari luar lu di passing, kalau lu sekali ke press oke, dua kali masih oke, tapi jangan tiga empat kali. Lu bisa jemput bola, ngerti nggak? Jadi jemput bola, di situlah bikin Kuman marah. Akhirnya Frankie De Jong yang digeser ke area kanan lah. Nah semenjak Umtiti masuk, baru berjalan lebih smooth lagi, baru serangan lebih dapat, dan dapat 2 gol lagi dari Araujo yang dia penalti itu gara-gara dia, dan juga Griezmann. Araujo gol, terus Griezmann penalti, padahal Messi bisa cetak hat-trick tapi dia kasih ke Griezmann biar Griezmann cetak gol, biar percaya dirinya meningkat. Menang 5-2 ya. Sisanya kalau bilang mereka akan ketemu dengan tim-tim menengah kayak Villarreal, Valencia, ya selevel Getafe lah. Harusnya kalau mereka semua menang harusnya bisa juara karena masih ketemu ATM. Cuman ya you never know. Untungnya udah nggak main di Champions League lagi. Copa del Rey udah selesai. By the way, Getafe ini itu seri ketemu ATM, seri ketemu Real Madrid, dan kemarin kalah lawan Barca. Jadi bukan tim kemarin sore juga, tapi intinya adalah sekarang Barca harus sapu bersih kalau mau jadi juara. Kalau sapu bersih, mereka akan juara, sesimpel itu. Tapi kita lihat lagi, tiap match gue nggak tahu siapa yang cedera, siapa yang dipasang Kuman. Kuman jangan kepedean lah. Gue tidak melihat tengahnya itu berjalan kalau ada Pedri sama Ilais. Harusnya salah satu diganti lah. Entah Ilais atau Pedri biar Frankie De Jong bisa geser ke depan. Oke, itu aja dulu. Kita lihat match hari Sabtu ada yang seru atau enggak dari La Liga, Serie A maupun IPL. Thanks for watching.